Selamat pagi, kami dari kelompok pencemaran air. Perkenalkan, nama saya Salma Kamila. Nama saya Cika Otavia Anggraini. Nama saya Elinda Ramaya Alza. Nama saya Maria Viola. Nama saya Alia Rati. Di sini kami akan membahas tentang pencemaran air. Isi dari PowerPoint ini adalah, yang pertama, ada tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian. Yang kedua, ada hasil penelitian yang berkaitan dengan pengertian, dampak, penyebab, dan cara mencegah. Yang ketiga, ada kesimpulan dan saran. Berikut ini adalah contoh dari pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik maupun kotoran-kotoran yang sengaja dibuang ke pengairan tersebut. Di dalam bab 1 terdiri dari tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan rumusan masalah. Tujuan penelitian. Yang pertama, ada untuk mengetahui pengertian rumusan masalah, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan masalah, untuk mengetahui fungsi rumusan masalah, untuk mengetahui pengertian tujuan penelitian dan tujuan penelitian itu sendiri, dan yang terakhir untuk mengetahui pengertian manfaat penelitian dan manfaat penelitian itu sendiri. Rumusan penelitian. Apa yang dimaksud dengan banjir dan apa dampaknya, bagaimana cara mencegah terjadinya pencemaran air, dan bagaimana pencemaran air bisa terjadi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk bahan pengajaran dalam bidang pendidikan maupun penelitian. Bab 2. Ada pengertian, dampak, cara mencegah, penyebab. Pengertian. Pencemaran air adalah pencemaran badan air atau seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis, air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme yang hidup. 2. Dampak. Polusi air dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, diantaranya penyakit kerusakan ekosistem, eutrofifikasi, gangguan rantai makanan. Tiga, penyebab. Disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda, sampah organik atau air comberan, meningkatnya kandungan nutrien, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya, seperti logam, minyak, nutrien, dan padatan. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, limbah pabrik yang mengalir ke sungai, kandang hewan yang berdekatan dengan sungai karena kotorannya, pencemaran air oleh sampah. Cara mencegah. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada berbagai perubahan kecil yang bisa dilakukan manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. 1. Hemat air. Pemborosan air adalah masalah utama di dunia dan manusia baru menyadari permasalahan ini. Perubahan kecil yang dilakukan manusia diyakini akan membuat perbedaan besar.
2. Pengolahan limbah yang lebih baik mengolah limbah sebelum membuangnya ke badan air membantu mengurangi polusi air dalam skala besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah dengan mengurangi kandungan racunnya. Yang ketiga, penggunaan produk ramah lingkungan dengan menggunakan produk mudah larut yang tidak terus menjadi polutan, manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan penggunaan produk ramah lingkungan. Bab 3 terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu penyebab pencemaran air adalah aktivitas manusia yang menciptakan limbah sampah permukiman atau limbah rumah tangga. Selain itu, pencemaran juga disebabkan dari limbah industri yang dibuang sembarangan di sungai, selokan, dan lain-lain. Upaya penanggulangan pencemaran air dimulai dari pengertian yang baik dan perubahan dari masyarakat. Dimulai dengan tidak membuang sampah rumah tangga sembarangan di sungai sampai pada pengertian untuk mengolah sampah agar tidak mencemari air. Selain itu, pengulangan pencemaran air dengan cara menanam pohon dapat mencegah longsor dan dapat menyerap banyak air bersih. Saran. Dari materi yang telah kita bahas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bagi masyarakat dan industri-industri besar, hendaknya memperhatikan limbah yang mencemari sungai, danau, laut, dan rawa. Selain itu, sebaiknya menggunakan cara pengolahan limbah air buangan untuk mengolah limbah menjadi air bersih yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan contoh video pencemaran air. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ucap. Terima kasih.